Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari saya absen itu, Aditya Alfiani Andi yang keras ya, Anissa Audio Brian Java dimasukkan Pak, dimasukkan David Devita Devino Dia Wiki Elo Elia Tata keterangan Giza Andan pokoknya ngantuk Andan Ipan Jessica Lionel Mahfud Mila Rizky Muhammad Rizky Muhammad Sohib Nadia Ayu Nani Novita Olivia Latif Rizky Sasmito Seza Sustiani Suna Yanora Zahra. Alhamdulillah ada 3 yang izin karena kebetulan ada 1 yang sakit dan ada 1 yang tanpa tangan. Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang tanpa keterangan semoga mendapatkan hidayah langsung dari Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk materi kali ini adalah kaitannya perawatan jenazah. Ini saya sampaikan dulu. Kalian setelah pertemuan saya ini nanti akan saya bagi untuk menjadi 4 kelompok praktek. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugasnya apa? Kelompok 1 memandikan jenazah, kelompok 2 mengkafani jenazah, kelompok 3 mensolatkan jenazah laki-laki, kelompok 4 mensolatkan jenazah perempuan. Itu nomor absennya seperti itu. Nah ini tugas kalian setelah saya peragakan prosesi memandikan, mengkafani dan mensolatkan. Itu tugasnya.
Masing-masing kelompok nanti akan dikasih materi ujian. Kemudian ada satu yang menjadi juru bicara atau moderatornya. Kemudian ada yang memperagakan, ada tim yang memperagakan. Di masing-masing kelompok kan ada 9 anak, dan nanti ada yang ngomong, kemudian ada yang memperagakan, menjadi satu tim, gitu ya. Nah itu tugas selanjutnya. Nah untuk kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan memandikan dahulu. Nah apa yang perlu kita siapkan dalam proses memandikan? Satu, jenazah. Nah, ini jenazah. Saya minta bantuan. Minta bantuan Pak. Minta bantuan. Ambilkan ini. Sampai ya. Nah ini perawatan kita untuk proses praktek. Ini kita tolong Pak, dipasang. Kita tolong dipasang. Nah, peralatan kita satu boneka ini, kedua adalah kain kafan. Nah, pertama yang mau saya jelaskan adalah prosesi memandikan jenazah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah. Satu, apakah jenazah ini dalam kondisi bersih dari kotoran atau najis, ataukah masih ada kotoran atau najis. Misalkan jenazah ini meninggalkan penuh dengan kotoran, maka dibersihkan dulu. Misalkan terjebak di lumpur, nah kita bersihkan lumpurnya. Atau misalkan, mohon maaf ini misalkan ini tukang sedot WC misalnya, meninggal karena terkena tinja semuanya. Ya berarti kita bersihkan tinjanya. Atau meninggal karena dia terjatuh di kamar mandi, akhirnya berbau pesing semuanya. Nah, ini kita bersihkan. Berarti itu kotoran yang berada di tubuh jenazah. Sekarang kotoran-kotoran yang berada di dalam jenazah itu juga kita keluarkan. Contoh, misalkan kotoran yang ada di dalam ini biasanya kan ada tinja atau air kencing, kita keluarkan. Caranya bagaimana? Kita tekan perutnya, ini kita tekan, ini sedikit diangkat, ini kita tekan. Otomatis air keluar sendiri. Baru kita istinjakan atau biasanya kita cekok, dicabik, baik depan maupun belakang. Kalau dia punya ingus, itu juga dibersihkan. Punya tetet dibersihkan. Kukunya kotor, dibersihkan semua. Begitu ya.
Bisa dipahami? Nah, selanjutnya dalam prosesi memandikan jenazah ini, jenazah harus diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Bisa diletakkan seperti ini, bisa di pangku. Yang penting jenazah ini dimuliakan. Jangan sampai hanya diletakkan di bawah, diulak-ulak gitu. Itu tidak dimuliakan. Kedua, tutup jenazah ini dengan kain. Jenazah ditutup dengan kain. Kanan kirinya disatir. Kalau tadi jenazahnya ditutup, tapi ini kanan kirinya disatir. Satir itu ya ditutup. Kira-kira orang lain ketika mau melihat itu tidak dapat. Jangan sampai memandikan jenazah menjadi tontonan orang banyak. Misalkan, oh itu jenazahnya cewek, aku tak lihat. Oh jenazahnya masih terjaga, ayo lihat. Tidak boleh. Makanya harus di tempat tertutup atau disatir kanan kiri. Begitu ya. Dom ini. Oke. Nah, lanjut. Nanti setelah diletakkan di tempat yang mulia, kemudian disatir, itu juga ditutup, baru kemudian prosesi. Prosesi memandikan ini sebelum kita niatkan, lebih baik kita dibersihkan jenazahnya dari kotoran dan najis. Kalau sudah bersih dari kotoran dan najis, langkah pertama adalah menyiram dari atas bagian kanan, kemudian diniatkan nawaitul ghusla kalau laki-laki lihadzal janazati fardhu kifayati bilaikan. Kalau perempuan nawaitul ghusla lihadzal janazati fardhu kifayati bilaikan. Bagian kanan dari atas ke bawah. Misalkan ini selang. Misalkan ini selang. Misalkan ini selang. Nah ini selang. Misalkan ini selang. Kita tolong itu sabunnya apa? Sabunnya itu apa? Selang. Nah, misalkan ini selang, maka disiram dari atas ke bawah bagian kanan. Kemudian kiri ke bawah sampai merata. Rambutnya juga, rambutnya itu juga, rambutnya sini juga, terus semuanya, kulit dan rambut semuanya harus merata. Kalau sudah ini merata, baru kita miringkan. Minta tolong miringkan. Dengan sini ya, dengan sini. Nah, ini yang bagian sini juga disiram. Baru dikirimkan ke sana. Nah, ini juga disiram. Dan kalau merata, ini dianggap menjadi sudah bagian dari siraman pertama. Nanti belum dihitung satu siraman ya. Ini dianggap bagian dari siraman pertama. Setelah disiram tadi baru disapu. Kemudian sabun merata semuanya. Ya mulai kukunya dan lain sebagainya. Ini yang tadi baru saja dicekoki, semuanya dibalik. Nah, setelah selesai disabun semuanya, baru kemudian dibilas. Bilasnya bagaimana Pak? Ya seperti tadi. Dari atas kanan ke bawah. Kemudian kiri. Kemudian kita balik seperti tadi. Kita balik, kita siram tangan. Kita balik, kita siram dari sini.
Kalau sabunnya sudah hilang semuanya, bersih semuanya, ini baru kita hitung 1 gilasan. 1 gilasan. Sunnahnya adalah 3 kali gilasan. Baru yang kedua. Ini tadi kan yang pertama. Sunnahnya 3 kali kan? Kita bilas 1 kanan, kiri, dibolak, dibalik 2. Kemudian lagi dari atas ke bawah seperti tadi diulang, dibolak, dibalik 3. Nah, sunnahnya 3. Kalau sudah bersih, maka kainnya bisa dipindahkan, diganti dengan kain baru, diwudukan, ya. Atau sunnah ini sunnah setelah dimandikan ini dikasih wangi-wangian atau dikasih air yang dicampur dengan kapur barus atau dikasih dengan daun penjara, dipakai daun penjara, terus sunnah. Kemudian diwudukan. Cara menwudukannya bagaimana? Ya persis seperti kalian wudu, cuma ini diwudukan karena tidak bisa wudu sendiri. Ya, pertama, apa yang pertama? Yang pertama apa? Cuci tangan. Ya. Kemudian berkumur. Kemudian bagaimana memuntahkannya? Ya, cara memuntahkannya nanti diiringkan dengan muka sendiri. Jadi jenazahnya diiringkan begini, maka harus muka sendiri. Kemudian hidung. Kemudian wajah disertainya nawai itu adalah penyertaan. Setelah itu apa? Kanan dulu apa kiri dulu? Setelah wajah 3 kali, tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian mengusap kepala sambil airnya dialirkan. Kemudian telinga kanan dulu, kemudian telinga kiri, kemudian telinga kanan, telinga kiri sampai 3 kali. Kemudian kaki kanan, batasnya adalah mulai apa ini? Mata kaki ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3. Selesai. Berarti jenazah ini telah selesai di. Ada pertanyaan? Ada, ya. Apa? Bagaimana cara kalau saya melakukan kegiatan sehari dari absen bersatu? Mau bertanya Pak, bagaimana cara memandikan jenazah jika tubuhnya terkotor atau terpisah? Kalau memandikan jenazah, kemudian tubuhnya terpotong, misalkan ini tidak punya tangan begini, tidak punya tangan. Kalau tangan ini sudah tidak bisa dimandikan, maka bagian tangan ini tidak perlu dimandikan. Tapi kalau terpotongnya utuh seperti ini, misalkan ini kena gergaji, utuh seperti ini, maka bagian yang utuh ini bisa dibasuh. Ini dimandikan, ini dibasuh. Kemudian nanti disatukan ketika proses mengkafani. Ada lagi? Apa harus diwudukan, Pak? Oh ya, apakah harus diwudukan? Ya, setelah dimandikan diwudukan. Ada lagi? Ya, ada. Oh, apa? Nama saya Rizka Riana dari absen 19. Ini sebenarnya Pak, apa
boleh jenazah dikuburkan sebelum dimandikan. Nah, ini tata urutnya, dimandikan dulu, baru kemudian dikuburkan. Jangan terbalik, wudhu dahulu baru mandi. Tata caranya begitu, mandi dulu baru dikuburkan. Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita menginjak kepada prosesi mengkafani jenazah. Untuk selanjutnya kita prosesi mengkafani jenazah. Kami minta tolong Pak. Ini di sini kan. Aku minta tolong sampean. Ini Pak, ini kamu lihat. Jangan. Bisa sini. Dipinjam Pak, dipinjam sama Pak. Nah, dalam prosesi mengkafani jenazah, yang perlu kita siapkan adalah kafannya. Kita potong dulu kafannya. Jika jenazahnya laki-laki, berarti kain kafannya berapa? 3 lapis. Minta tolong dia berikan suntik ini. Kita ukur saja. Minta tolong ini ditentangan saja. Kita buat kain kafannya dulu. Kain kafan ini harus kita ukur dengan jenazah itu, panjangnya. Kemudian kita lebihkan 60 cm. Ini kita lebihkan. Laki-laki 3. Minta tolong diberikan ini. Tengah. Dua. Tiga. Selain ini juga ada namanya tali apa? Tali pocongnya jumlahnya berapa? 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kemudian tali tangan 7, tali kaki 8. Ada 8 tali pocong. Kita siapkan dari pocongnya. Kita buat 8 ya. Saya minta tolong, misalkan tempatmu dibuat praktek gimana? Ya. Tolong siapa?
Silakan dicopot sepatunya. Kamu terlentang di sini, terlentang di sini. Ini kita mencoba praktek cara sederhana yang pertama. Cara sederhana yang pertama untuk jenazah laki-laki. Kamu duduk di sini, kepalanya di sana. Tidur aja, tidur aja. Agak ke sini, agak ke sini, agak ke sini, agak ke sini tidur. Nah, tidur aja. Ya udah, agak ke sana. Oke, ya. Untuk yang perempuan silakan mundur, perempuan mundur. Saya takut ketika kita nanti takut. Mundur. Terus mundur. Terus mundur. Nah, ini prosesnya. Pertama kita tali ininya. Ini pertama. Talinya ya biasa aja. Ini pertama. Tali apa yang namanya? Wansul. Kemudian ini kita tali. Nggak takut orang ya? Nggak takut dong? Terus enggak. Kemudian ini juga kita ini cara pertama kita buat sederhana. Boleh kita mengkafani jenazah langsung seperti ini. Kamu berdiri. Enggak tolong, ini langsung. Kamu bantu. Ini pegangin ini. Nah. Satu, pegangin sudah. Pegang. Nah, satu, kemudian dua, kemudian tiga. Ini cara sederhana. Jadi talinya sini satu, dua, tiga, empat, bawahnya kaki satu. Ini cara sederhana. Cuma ini kan tidak muat ini. Kainnya kan tidak muat. Kemudian cara yang kedua untuk mengkafani jenazah laki-laki. Nah, ini kita tukar. Kasihan, selempet. Kamu turun dulu Pak, turun. Nah. Kita tolong. Berdiri, minta tolong. Ini cara kedua. Kita letakkan talinya dulu. Jumlahnya berapa tadi untuk tali badannya? Untuk tali badannya 5. Pocongnya maksudnya, tali pocongnya ada 5. Kemudian kita bentangkan kain pemocong. Kita tolong. Kemenangkan. Kemudian kita buatkan sarung.
kita buat sarung. Ini sarung. Baru kemudian kita buat baju. Caranya bagaimana ya? Ini dilepas begini, kemudian yang ini kita sobek. Ini menjadi baju. Ada baju, kemudian ada sarung, kemudian jenazah kita letakkan. Ada apa lagi? Ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Naik Pak. Ini bukannya. Ada lagi Pak, lagi. Gimana? Oke. Yang perempuan mundur, berdiri mundur. Nah, seperti tadi, ini kita tali ya. Kita tali. Dan talinya seperti tadi. Tangan juga kita tali. Talinya kok jadi kurang satu? Yang satu mana? Talinya satu mana? Tangannya kita tali. Kemudian ini juga kita Nah, yang pertama adalah kita sarungkan dulu. Sarungkan. Minta tolong. Pegangin ini. Minta tolong. Nah, ini kita kasih baju. Nah, berarti dikasih sarung, kasih baju, baru kita pocong. Kita pocong. Coba kita pocong ya. Kamu takut nggak dipocong? Nah, coba kita pocong. Ini kan seharusnya kan tutup begini. Nah. Pegangin. Nah. Agak dibuka biar bisa gitu aja, biar bisa bernafas. Nah, ini adalah proses mengkafani jenazah laki-laki. Cuma ini aslinya ditutup. Kenapa kok ditutup? Ya ditutup. Nah, ini manusia bukan dia tidak ditutup. Ya. Ini prosesnya. Sampai sini untuk jenazah laki-laki ada pertanyaan? Ada apa? Saya penelitian absen 11. Bagaimana kalau kain kafannya itu ada yang kurang, terus diganti dengan kain yang lain? Kalau kain kafannya kurang, misalkan kainnya tidak punya kain putih yang seperti ini, ya, kain putih itu bisa digunakan yang paling luar untuk yang misalkan untuk baju dan apa sarungnya dipakaikan sarungnya asli, bajunya asli, dan masalah ketika memang tidak ada kain, tapi harus ada 3 lapis itu, dan sunnahnya ya dia putih seperti ini kain kafan. Begitu ya. Tak lanjutkan ke jenazah
perempuan ya, kita mengkafani jenazah perempuan. Kamu turun Pak. Kita pakai itu. Kita tolong jangan manja. Apakah ada yang perempuan mau kita bungkus di sini? Hilang. Bungkus. Nah itu kan hanya sebatas bungkus saja. Hilang bungkus kok. Nah untuk yang perempuan adalah ini saya gunakan cara yang paling sederhana, jangan diletakkan. Cara paling sederhana. Banyak cara tapi ini yang saya gunakan adalah cara yang sederhana. Kalau laki-laki tadi adalah sarung, kalau perempuan ini kemben, tahu kemben? Apa kemben? Ya, kemben, tapi batasnya sampai ke dada gitu. Kemudian di sini kita kasih daleman. Cara buat dalemannya bisa menyamping begini, atau kain utuh ya tidak masalah, atau bisa begini ke atas ke bawah. Nah ini tak buatkan yang menyamping begini ya. Ini buat daleman. Berarti ada berapa kain? Ada kain pocong, ada kemben, ada daleman, ada baju, kemudian ada kerudung. Cara buatnya ya seperti kalian pakai kerudung itu, ya kita buat segitiga seperti ini. Kemudian kita letakkan di bawah baju ini. Kerudungnya kita letakkan di bawah. Baru jenazah kita angkat. Jenazah kita angkat. Yang pertama kita kasih dalemannya dulu. Ini daleman. Baru setelah dikasih daleman kita kasih kemben. Kemben ini seharusnya panjang sampai sini ya. Ini saya menyesuaikan kainnya saja. Ini kita kasih kemben. Sampai atas sampai dada sampai. Nah, kainnya ini seharusnya sampai sini. Begitu ya. Baru kita kasih baju. Yang ini ya tetap seperti tadi, ini ditali. Kemudian tangan juga ditali, ini juga ditali. Baru kita kasih kerudung. Kerudungnya bagaimana? Ya seperti kalian kerudungan itu. Kalau rambutnya panjang bagaimana Pak? Kalau rambutnya panjang disisir dulu. Disisir, kemudian digelung namanya. Ini kita atau ditali dengan kain kafan yang tali pocongnya kecil, kemudian kita taruh di bawahnya ini, bawah leher. Kita gelung, kita taruh di bawah sini, kemudian kita kasihkan hijab atau kulit. Sehingga jadinya seperti ini kalau perempuan. Baru kita pocong. Nah, pocongnya tetap nutup semuanya. Cuma kalau nanti sampai liang lahat, ininya dibuka. Ininya dibuka, kemudian pipinya ditempelkan ke tanah ketika menghadap. Ini untuk perempuan, kita pocong.
Minta tolong dibantu, minta tolong dibantu. Pegangin ya. Kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Ini cara paling sederhana. Apa boleh menggunakan cara seperti laki-laki yang lima-limanya langsung dibungkus? Ya kurang sempurna. Karena nanti bagian kepalanya harus dikasih kerudung. Boleh tiga-tiganya langsung dibungkus begini, kemudian dibuat dalaman dan kerudung tanpa harus dikasih kemben sama baju. Jadi lima-limanya langsung kita buat ini untuk lengkap. Sampai sini ada pertanyaan? Kamu duduk dulu. Ya. Kalau misal jenazahnya itu tidak pakai pakaian, Kalau tidak dikasih baju, ya. boleh. Ya seperti yang laki-laki tadi langsung. Jadi tiga-tiganya langsung kita buat bungkus. Satu kita buat ditarik kanan, satu kita buat ditarik kiri sehingga nanti ininya nyambung antara ini sama yang kanan sama kiri nyambung. Tanpa harus dikasih baju sama kemben. Ada lagi? Apa boleh proses mengkafani jenazah perempuan disamakan laki-laki? Jawabannya tidak boleh. Karena memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dan prosesnya juga berbeda. Kalau laki-laki ya hanya itu saja atau 3 lapis, kalau perempuan harus 5 lapis. Kalau laki-laki tidak butuh kerudung, kalau perempuan kita kasih kerudung. Yang menyamakan adalah tali pocongnya sama. Kemudian pocongannya lapisan terakhir sama, itu yang menyamakan. Yang membedakan diantaranya adalah kerudung, daleman. Lapisannya juga berbeda. Masih ada? Cukup? Sekarang kita proses mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu kalau jenazahnya laki-laki, ini saya yang laki-laki meskipun ini prosesnya tadi yang laki. Kalau jenazahnya laki-laki, kita berada tepat pada kepala, lurus dengan kepala. Jika perempuan, maka kita harus lurus dengan pusar. Tapi tidak usah nyari, pusarnya di mana? Tidak perlu. Kan di sini sudah ada tali pocong. Tapi kalau ini sudah dikerungkup dengan kerangka, ya perkiraan saja. Oh, kira-kira pusarnya di sini, kira-kira kepalanya di sini. Begitu ya. Tidak harus keranjanya dibuka. Kepalanya. Bisa diterima? Kemudian sholat jenazah ini antara laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan adalah doanya saja. Yang laki-laki ibu, yang perempuan. Ini langsung tak peragakan saja ya. Ini saya memperagakan sholat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadzal mayyiti
arba'ah takbiratin fardhu kifayati. Kalau jadi imam ya imaman, kalau jadi makmum ya makmuman, kalau sendiri ada alhamdulillah ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbir pertama ini yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling pendek. Jangan dipendekkan lagi. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau tambah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Kemudian doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam. Salam, tata cara salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya kalau sholat jenazah sampai wa barakatuh, gitu ya. Kemudian tak praktekkan sholat jenazah perempuan, posisinya berada di pusat. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati alhamdulillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara mensolatkan jenazah baik laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kaitannya mensolatkan jenazah? Ya. Kenapa sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud? Ya, bahasa candanya begini. Karena yang kita sholati ini adalah jenazah, dan jenazah ini tidak wajib sholat, maka yang mensolatkan tidak perlu rukuk dan sujud.
Karena rukuk dan sujud ini bentuk dari penghambaan seorang kaula atau seorang manusia. Kalian butuh sujud, kalian butuh rukuk. Tapi kalau jenazah ini tidak butuh rukuk dan tidak butuh sujud. Amalnya sudah habis. Tapi berpahala bagi orang nyaman sholat. Tidak berpahala bagi si mayit atau jenis. Ada lagi? Bolehkah menambahi takbir pada salat jenazah? Bolehkah menambahi takbir? Jawabannya tidak boleh karena takbirnya hanya ada 4. Takbiratul ihram, kemudian takbir perpindahan dari Fatihah ke sholawat, kemudian takbir perpindahan dari sholawat ke doa, kemudian takbir terakhir dari sholawat. Ada lagi? Pak, kalau menghadapnya keliru bagaimana? Kalau menghadapnya keliru bagaimana? Misalkan begini, ini jenazah laki-laki, tapi kemudian kamu mengiranya perempuan. Sudah selesai sholat, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Sholat ghaib pun, sholat ghaib itu apa? Sholat yang tidak ada jenazahnya itu juga boleh. Itu ya. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi praktek kita, praktek saya yang saya sampaikan kepada kalian, kurang lebih tata cara memandikan, mengkafani dan mensolatkan seperti itu. Kalian punya kesimpulan lain? Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Semoga ilmu kita yang kita dapatkan pada pagi hari ini mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, dan ketika di masyarakat kita mampu praktek bersama dengan masyarakat. Jangan hanya misalkan kalau ada orang yang meninggal malah diserahkan Mbah Mudin saja, tapi kita yang sebagai keluarganya tidak ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan, jangan. Soalnya butuhnya orang yang sudah meninggal dunia itu didoakan dan diurusi. Jangan sampai kita keluarganya hanya terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, ini diserahkan kepada Mbah. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalian tersita. Ikhlas kan? Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.